Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyar Pamundian, NIM 1802007. Di video kali ini saya akan menyelesaikan soal teori bahasa otomata. Berikut soalnya: hilangkan semua aturan produksi useless, tidak berguna dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi ini soalnya. S dapat dijadikan A kecil, S besar, atau A besar atau C besar. A besar dapat dijadikan A kecil, B besar dapat dijadikan A kecil, dan C besar dapat dijadikan A kecil, C besar, B kecil. Nah, baiklah, kita mulai. Pertama, kita akan menghilangkan yang B. Kenapa yang B kita hilangkan? Karena huruf B tidak dapat dijangkau oleh variasi simbol S dari manapun, ya. Tidak ada yang menuju ke huruf B, maka B dikatakan useless atau tidak berguna. Lalu selanjutnya kita salin ke samping. Selanjutnya kita akan mencoret yang C. Kenapa yang C dikatakan useless? Karena C kalau diturunkan maka tidak habis-habis, karena di dalam C ada C besar, C lagi, sehingga tidak habis-habis. Lalu maka selanjutnya kalau sudah selesai dicoret semuanya, maka tinggal S besar dapat dijadikan A kecil S besar, atau A atau C. Nah, jangan lupa ini C-nya dicoret ya, karena itu merupakan konsekuensi dari pencoretan C di atas, sehingga nanti jadinya S dapat menjadi AS atau A, C-nya dicoret nanti, dan A dapat menjadi A. Baik, sekian video dari saya. Salah dan kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyar Pamundian, NIM 1802007. Di video ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal aturan produksi unit. Berikut soalnya: hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi soalnya, S dapat menjadi A besar A kecil, atau B besar dapat menjadi A besar, atau B kecil B kecil. A besar dapat menjadi A kecil atau B kecil, atau C atau B. Baik, yang pertama kita ambil dulu masing-masing aturan produksi unit. Sudah kita dapatkan aturan produksi unit, kita mulai dari paling bawah, yaitu A dapat menjadi B. Yang pertama, A dapat menjadi B, dirubah menjadi, kita lihat di sini, A adalah B adalah A besar atau B kecil B kecil. Lalu setelah didapatkan aturan produksi unitnya, kita gabung dengan A yang tersisa sehingga menjadi
A dapat menjadi A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil. Selanjutnya kita akan proses aturan unit yang B. B dapat menjadi A besar. A merupakan, kalau kita dapatkan yang barusan di sini, A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil. Nah, kalau kita gabungkan jangan lupa dengan yang sisa. Namun karena sisanya sama sehingga dapat ditulis, sehingga tidak perlu ditulis. Lalu S dapat menjadi B. B kita dapatkan dari yang di atas sama dengan di sini, A kecil atau B kecil, C kecil atau A kecil atau B kecil, B kecil. Lalu jangan lupa kita gabungkan dengan sisanya yang A besar, A kecil, sehingga menjadi S dapat menjadi A besar, A kecil atau A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil. Sehingga semuanya kalau didapatkan jadi seperti ini. S ini A besar, A kecil atau A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil. Lalu B dapat menjadi A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil, dan juga A dapat menjadi A kecil atau B kecil, C kecil atau A besar atau B kecil, B kecil. Nah, lalu setelah kita sampai sini, ternyata tercipta sebuah aturan baru. Tercipta aturan produksi yang useless atau tidak berguna. Yang pertama itu B, karena B tidak dapat dijangkau oleh S. Di dalam S tidak ada B besar, sehingga B besar dicoret. Lalu sisanya tinggal S dan A. Yang A juga merupakan useless karena A jika diturunkan ada A lagi, maka ini tidak benar atau tidak berguna, sehingga A dicoret. Dan konsekuensinya bila A dicoret, maka A di dalam S juga harus dicoret. Maka sehingga hasilnya adalah S dapat menjadi A besar, A kecil atau A kecil atau B kecil, C kecil atau B kecil, B kecil. Nah, sekian penjelasan soal teori bahasa otomata mengenai aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.